Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Tepat di hari ini kita bersyukur kita boleh dikaruniai Allah Roh Kudus. Pribadi Allah Roh Kudus boleh hadir di tengah kita. Kita tidak ditinggal sendirian, tetapi ada pribadi Roh Kudus, pribadi Allah Tritunggal yang ketiga yang boleh menemani setiap kita. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai yang ke-17. Yohanes 14 15 sampai 17. 3 ayat ini kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur. Karena apa? Karena kita diberikan penolong yang lain. Penolong yang lain. Di ayat yang ke-16 tadi yang kita baca sama-sama, aku kan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, di sini kita melihat bagaimana pribadi daripada Roh Kudus dikatakan penolong yang lain. Nah, ini menjadi sebuah ide dalam tema khotbah kita pada pagi hari ini, yaitu Parakletos. Ya, penolong yang lain. Penolong di sini diartikan sebagai atau diterjemahkan dalam bahasa aslinya Parakletos atau Parakleton, saudara-saudara. Parakletos berarti penolong, ya. Dan yang menarik di sini adalah penolong yang lain. Nah, ini menarik. Berarti saudara-saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika dikatakan penolong, berarti Allah Roh Kudus adalah pribadi. Pribadi yang lain daripada Yesus Kristus. Pribadi yang lain daripada Allah Bapa. Nah, kesalahan ketika seorang itu mengartikan Allah Tritunggal, di mana Allah Bapa jadi Allah Anak. Dia berubah wujud. Seperti saudara-saudara, ketika kita melihat kita adalah seorang ayah. Saya adalah seorang ayah, saya juga seorang pendeta. Saya juga seorang suami. Nah, maka ini 3 tetapi 1 loh. Allah Tritunggal ini seperti ini. Saudara, ini pemikiran yang salah justru. Saya itu pribadi yang sama ketika saya adalah seorang pendeta. Saya pribadi yang sama ketika saya menjadi seorang suami. Saya menjadi pribadi yang sama ketika saya menjadi seorang ayah. Nah, apakah seperti itu? Bapak ketika dia turun ke dalam dunia, dia jadi Yesus. Lalu kemudian Yesus mati, bangkit, kemudian naik ke surga. Kemudian dia berubah wujud lagi menjadi Roh Kudus. Nah, saudara, kalau seperti ini kita mengartikan Allah Tritunggal kita adalah satu pribadi, tetapi dia berubah wujudnya. Bukan seperti ini, saudara, pengertian Allah Tritunggal. Dan ayat firman Tuhan ini jelas, penolong yang lain. Jadi ini ada pribadi yang lain, pribadi yang berbeda daripada Yesus Kristus. Satu hakikat Allah, Allah Tritunggal, tetapi ada 3 pribadi yang luar biasa. Di mana ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan mereka punya tugas yang punya domain yang berbeda. Ketika Kristus itu turun ke dalam dunia, dia menyelamatkan. Kemudian dia mati, bangkit, naik ke surga. Turun pribadi yang lain, yaitu Allah Roh Kudus. Di sini dikatakan pribadi atau penolong yang lain. Dan ini juga punya implikasi yang menarik juga. Ketika kita bicara Roh Kudus atau Parakletos, yaitu penolong yang lain, ini berarti pribadi. Ini berarti pribadi, bukan hanya pribadi yang lain, tapi benar-benar pribadi. Bukan hanya sekedar kuasa,
bukan hanya sekedar tenaga yang dipercaya oleh saksi-saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya Allah Tritunggal. Saksi Yehova bagaimana menjelaskan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak yaitu Yesus Kristus adalah ciptaan yang tertinggi lebih daripada para malaikat. Dan waktu mereka melihat Allah Roh Kudus, mereka akan berkata bahwa ini adalah tenaga. Ini adalah kekuatan ekstra yang keluar daripada Bapa, yang keluar daripada Anak. Sehingga apa? Itu bisa menuntun, bisa menguatkan setiap kita. Nah, kita tidak percaya Allah Roh Kudus adalah hanya kekuatan. Allah Roh Kudus betul-betul pribadi, dia bisa bersedih. Bahkan dikatakan penolong. Nah saudara, penolong ini berarti bisa menolong. Dia hidup, dia berpribadi, akhirnya bisa menolong kita. Suatu kali ketika saya naik sepeda, goes, lalu kemudian ngelihat ada AI juga sama naik sepeda, saudara-saudara. Lumayan, saudara-saudara ya. AI ini sudah cukup tua, rambut sudah cukup banyak yang putih, tetapi tenaganya luar biasa. Sehingga waktu saya naik sepeda, wah ini AI kuat juga untuk naik sepeda. Kemudian sudah 1 jam saya berkeliling komplek, kemudian AI ini sudah tetap semangat, tetap tersenyum. Halo AI, tetap tersenyum. Padahal saya udah ngos-ngosan, saudara. Kemudian sampai sudah mulai 2 jam, aduh udah capek banget, udah pegel. Saya udah pengen pulang. Tapi saya masih melihat AI ini dengan semangat, dengan tersenyum dan sukacita masih keliling komplek dengan tersenyum. Saya kaget luar biasa, saya amatin, menarik juga ya. Mungkin sepedanya enteng sekali, lain sama sepeda saya ini, cukup berat. Lalu kemudian saya perhatikan dan kemudian saya lihat tipe sepeda tertentu. Saya search di Google. Saudara, sepeda apa itu? Sepeda listrik, saudara-saudara. Sepeda listrik, pantesan. Kalau kayak begini mau 5 jam juga kuat. Betul tidak? Asal listriknya itu jangan habis. Kalau habis tinggal dicas lagi. Nah, berarti ini sepeda ditambahin listrik, dia punya kekuatan. Apakah Allah Roh Kudus seperti itu? Tidak. Dia punya pribadi yang lain. Dia karena pribadi yang lain, dia juga punya kekuatan. Dia punya ekstra tenaga untuk menguatkan kita. Nah di sini kita bisa melihat fungsi parakletos di dalam kehidupan orang percaya. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus sebagai penolong atau parakletos. Penolong yang lain berarti selain daripada Yesus yang menolong kita, ada Roh Kudus yang juga menolong kita. Maka kita lihat yang pertama, yaitu Roh Kudus itu sebagai pengajar. Parakletos itu pengajar. Dan ini jelas di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-26, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan lebih spesifik lagi, sebenarnya apa yang diajarkan? Dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Jadi Roh Kudus tidak mengajarkan sesuatu yang lain. Dia memang betul dia mengatakan bahwa aku mengajarkan segala sesuatu tapi ditambahin ini. Ada kalimat yang penting setelah ini. Dia akan mengingatkan apa? Semua yang telah aku ajarkan. Siapa aku di sini? Yesus. Yesus mengajarkan murid-murid. Yesus mengajarkan kebenaran kepada orang banyak. Yesus mengajarkan kepada mereka yang datang kepadanya. Dan itulah yang diingatkan oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat, di sini ada Yesus, ada penolong yang lain Roh Kudus. Tidak mungkin Roh Kudus mengajarkan sesuatu yang baru. Roh Kudus tidak mengajarkan sesuatu yang baru yang berbeda daripada Yesus Kristus. Jadi peran Roh Kudus hanya mengingatkan kembali apa yang Yesus sudah ajarkan. Wah ini menarik sekali, ini dah bagaimana kesatuan Allah Tritunggal tidak pernah saling bertentangan. Seperti dewa-dewa yang orang-orang bisa percaya. Agama-agama yang percaya banyak dewa. Dewa satu mengajarkan seperti ini. Dewa yang kedua mengajarkan seperti ini. Lalu mereka saling bertengkar. Sehingga ada orang yang dekat dengan dewa yang satu ini. Lalu bermusuhan dengan dewa yang kedua. Allah Tritunggal tidak demikian. Roh Kudus menyatu pikirannya, hatinya. Sehingga apa? Roh Kudus mengajarkan, mengingatkan apa yang Yesus ajarkan. Tidak pernah Roh Kudus
mengajarkan sesuatu yang baru yang berbeda daripada Yesus. Nah, saudara, kita melihat misalnya ada fenomena gereja yang pada saat itu cukup heboh. Yaitu apa? Toronto Blessing. Di bulan September tahun 94, ini ada sekitar 200.000 orang Kristen dari seluruh dunia datang ke Toronto. Mereka ngapain? Mereka katanya dapat pengalaman roh. Lalu kemudian ketika mereka nyembah, kemudian ada gerakan Roh Kudus. Ada yang tertawa, tak terkendali, menangis, gemetar, bahkan sampai jatuh ke tanah. Wah, ini Roh Kudus, ini luar biasa. Mereka semua yang hadir bersaksi, aku dapat pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Nah, kemudian orang-orang bertanya, ini beneran Roh Kudus apa bukan ini? Ini sungguhan, tapi benar ini terjadi loh, ini terjadi. Saya benar-benar mengalami sendiri. Dan di situ saya dihiburkan. Ada damai sejahtera. Kalau Anda tidak mengalami sendiri, susah saya bercerita kepada Anda. Bukankah sering sekali kesaksian seperti itu yang sering keluar dari orang-orang yang katanya mengalami lawatan daripada Roh Kudus. Sekarang jawabannya sebenarnya simpel. Apakah Yesus pada saat itu bersama dengan murid-murid bergelepar-gelepar begini, saudara, terus kemudian mereka tertawa. Dan kemudian mereka mengalami kuasa daripada Yesus. Dan kemudian mereka merasa damai, merasa sejahtera. Dan kemudian setelah itu ya Roh Kudus mengajarkan hal yang sama. Nah, hati-hati ketika ada ajaran yang baru, ada fenomena yang baru, berlawanankah dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Apakah lawatan daripada kuasa Yesus kemudian membuat mereka bisa tertawa, menangis, dan tak henti-hentinya seperti itu? Tidak, bukan. Dan sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa ini hati-hati dengan ajaran seperti ini. Ini berlawanan dengan Yesus. Maka ini pasti bukan dari Roh Kudus. Ini jelas bukan. Dan tidak mungkin Roh Kudus bekerja lalu kemudian berlawanan dengan pribadi Allah yang kedua. Dan mencari magnet, pengikut sendiri. Lalu kemudian, wah ini aku mengikuti Roh Kudus. Ngapain sama Yesus bosan? Diajarin firman Tuhan terus. Sama Roh Kudus luar biasa. Bisa ngeroh, wah luar biasa. Aku mendapatkan fenomena. Saudara, tidak mungkin seperti ini. Ini artinya Allah Tritunggal saling berseberangan, saling bertentangan. Dan Allah Tritunggal seperti itu bukan Allah yang sungguh-sungguh. Bukan Allah yang sejati. Allah Tritunggal menjadi satu kesatuan yang harmonis. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita membaca Yohanes 15, dikatakan jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Clear. Penulis Injil Yohanes itu betul-betul menuliskan perkataan Yesus yang sangat tajam ini. Nanti ketika Roh Kudus datang, dia bersaksi tentang Yesus. Dia akan bersaksi tentang aku, bukan hal yang lain. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, itu apa tandanya? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, katanya penuh dengan roh. Sebenarnya tidak banyak bicara tentang Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus juga tidak banyak bicara soal bahasa roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus juga tidak banyak bicara tentang karunia Roh Kudus. Tetapi orang yang penuhi Roh Kudus banyak bicara apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus katakan. Dan semuanya bersaksi tentang aku. Ini Roh Kudus. Ini Roh Kudus yang sesungguhnya. Semua akan melihat kepada sosok pribadi yang sangat penting. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan ini menarik sekali. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, siapakah yang disorot oleh Yesus? Bapa. Jadi waktu Yesus datang ke dunia, Yesus juga tidak banyak bicara tentang dirinya. Yesus banyak bicara soal Bapa. Bapa yang mengutus aku. Kamu mau datang kepada Bapa lewat aku. Ini pekerjaan Bapa. Jadi waktu Yesus itu datang ke dunia, dia ngomongin Bapa, Bapa, Bapa. Ini pekerjaan Bapa. Dan kemudian ketika sudah itu Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Roh Kudus bicara soal Yesus. Yesus, ini aku melakukan untuk Yesus. Semuanya harus bicara untuk memuliakan Yesus.
Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Roh Kudus itu punya fungsi seperti lampu sorot. Saudara, ini lampu sorot. Lampu sorot tidak menyorot dirinya sendiri. Jadi lampu sorot ada objek yang dia sorot. Dia akan melihat, memfokuskan objek siapa yang dia sorot. Dan yang dia sorot di situ, andai kata di situ Yesus. Itulah yang dia sorot. Dia hanya menyorot di sana. Dia tidak peduli dengan diri. Dia merendahkan diri, dia melembutkan diri. Aku tidak ditinggikan, tidak apa-apa. Tapi Yesus yang ditinggikan. Supaya apa? Semua orang yang katanya pengikut Yesus meninggikan Yesus. Nah di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana Yohanes 16 ayat 14. Sangat jelas ketika Yesus mengajarkan, Roh Kudus mengingatkan. Lalu ujungnya apa? Ia akan memuliakan aku. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Jadi setiap kita juga memuliakan Yesus. Setiap kita yang sudah jelas mengenai kebenaran firman Tuhan tentang Yesus, kemudian memuliakan Yesus. Bukan memuliakan Roh Kudus. Kalau ada ajaran, ayo muliakan Roh Kudus, ayo nyembah Roh Kudus, muliakan Roh Kudus. Soalnya ini jelas salah, bertentangan firman Tuhan. Roh Kudus di sini justru memuliakan Yesus. Roh Kudus di sini justru mengajak setiap kita untuk menyembah Yesus. Memuliakan dan diajarkan oleh Yesus. Sehingga kita bisa melihat apa sih gereja yang katanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ada banyak gereja ngaku-ngaku dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mengalami kepenuhan roh. Nah, gereja yang mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah semakin gereja mengajarkan tentang Kristus. Melayani, menyembah, dan memuliakan Kristus. Itu gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Semakin gereja itu mengajarkan tentang siapa Kristus. Gereja itu mengajarkan ayo layani Kristus. Ayo menyembah Kristus. Lalu jangan hanya menyembah, ayo memuliakan. Ayo beritakan tentang Kristus. Kita beritakan Kristus ke seluruh dunia. Mengajak orang belum kenal Kristus untuk kenal lagi kepada Kristus. Lalu setelah kenal, ayo jangan berhenti kenal Kristus. Tapi melayani Kristus. Tapi kemudian bukan hanya melayani, kita nyembah Kristus. Demikian seterusnya, saudara. Ini gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan gereja yang hanya punya fenomena yang katanya penuh dengan roh. Banyak bicara tentang Roh Kudus. Banyak roh ini dan roh itu. Tetapi sebenarnya dia tidak meninggikan Kristus. Nah ini gereja yang salah. Tetapi kita melihat gereja yang sesungguhnya. Menurut firman Tuhan. Roh Kudus itu membawa orang untuk memuliakan Kristus. Mengasihi Kristus. Diajar oleh Kristus. Kemudian mereka menjadi penyembah-penyembah Kristus. Lalu bawa orang belum percaya, kenalkan lagi pada Kristus. Kemudian mereka menerima keselamatan. Lalu kemudian mereka menjadi sungguh-sungguh menjadi penyembah Kristus. Disinilah Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa di dalam gereja tersebut. Nah kita melihat saudara-saudara, jikalau Roh Kudus hanyalah kuasa, kita akan pakai Roh Kudus untuk menguasai orang lain. Kita akan pakai Roh Kudus untuk hari depan kita, serta keuangan kita. Tetapi kalau Roh Kudus itu parakletos, yaitu pribadi atau penolong, kita akan berserah. Kita akan menyerahkan diri kita dipakai oleh Roh Kudus untuk memuliakan Kristus. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara Roh Kudus sebagai kuasa saja, dengan Roh Kudus sebagai pribadi. Parakletos itu. Kalau kita percaya Roh Kudus pribadi, ya kita harusnya berserah. Kita yang menjadi alat Roh Kudus untuk memuliakan Kristus. Kita betul-betul dipakai oleh Roh Kudus dengan segala kerendahan hati kita untuk apa? Memuliakan Kristus, Sang Raja, segala Raja. Kita melihat yang kedua, kalau tadi Roh Kudus sebagai pengajar, yang kedua adalah Roh Kudus atau Parakletos sebagai penghibur. Dengar kata penghibur, saudara, kira-kira apa yang ada di dalam
benak kita. Kalau saya tambah lagi, tempat hiburan. Nah, mulai. Kita langsung punya pikiran, ini tempat yang nggak benar. Tempat diskotik dan sebagainya. Ya, di mana mereka menyajikan kesenangan. Supaya apa? Supaya yang sedih, yang terluka bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan kesenangan. Nah, kita melihat di sini, saudara-saudara, sebenarnya, saudara, konsep penghibur di sini itu juga mirip. Cuma pertanyaannya kesenangan seperti apa? Artinya dalam keadaan yang gelisah. Maka ada ayat firman Tuhan, jangan gelisah hatimu. Bahwa Yesus sudah naik ke surga, di sana dia akan menyiapkan tempat tinggal. Artinya apa? Artinya ada sukacita di surga yang bisa kita alami di dunia. Tenang, dengan pribadi Roh Kudus itu dia menghibur kamu. Yesus sedang mengajak murid-murid untuk melihat, ini sukacita di sana. Aku sedang menyiapkan kalian tempat tinggal. Tapi jangan khawatir, di sini juga kalian bisa rasakan bersama-sama dengan Roh Kudus. Ada penghibur. Nah, konsep penghibur ini di sini apa? Orang yang sedang susah, orang yang sedang gelisah, lalu dapat damai sejahtera, lalu ditenangkan dari kekhawatiran, dan mendapat kekuatan yang baru, dapat sukacita, dapat kesenangan di dalam Tuhan. Nah, di sini problemnya ada kesenangan duniawi itu menghancurkan. Kesenangan duniawi itu membuat seorang lari dari fakta kehidupan. Kesenangan duniawi itu kalau diteruskan malah justru membuat hidup seseorang menjadi makin susah. Itu kesenangan duniawi. Tetapi kesenangan surgawi. Ini ala Roh Kudus. Di mana kita bisa tetap bertahan di dalam keadaan yang penuh dengan tantangan. Gimana kita akhirnya tetap bertekun di dalam kesetiaan. Dalam sakit penyakit penderitaan kita tidak melarikan diri. Tapi bertahan. Tetapi tetap kita menerima sukacita dari Roh Kudus. Nah, sehingga saudara-saudara dalam pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur. Nah, ini pakai kata parakletos juga. Penghibur itu atau parakletos itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana penghibur. Parakletos itu punya tugas untuk menghibur kita. Dan kita bisa melihat ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu tidak terbatas dari tempat. Jadi artinya Roh Kudus berdiam di dalam hati saya, juga berdiam dalam hati saudara. Dan kita bisa terpisahkan tempat, dimanapun itu. Roh Kudus bisa hadir di masing-masing kita. Dan kita bisa melihat di sini ketika ayat firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, ini parakletos juga, yaitu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah mengajarkan, sekali lagi, mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, sekali lagi di sini kita melihat gimana cara Roh Kudus menghibur. Gimana cara Roh Kudus itu betul-betul bisa membuat kita yang tadinya susah, gelisah hati kita, lalu kita bisa dapat sukacita. Kita bisa dapat kekuatan. Kalau kesenangan dunia jelas, tadi ada tempat penghibur atau tempat hiburan. Pergilah ke situ, keluarkan uang yang banyak, engkau akan mendapat kelegaan. Tapi hanya itu aja, setelah itu engkau terjerat dan terjerumus di dalam dosa. Tapi cara Roh Kudus tidak seperti itu. Cara Roh Kudus adalah apa? Kau akan diingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini cara Roh Kudus. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, Roh Kudus itu sedang membawa kita ketika sedang susah, menderita. Kita ingat kembali tentang Kristus yang menderita bersama dengan kita. Kita diingatkan kembali. Kau tidak menderita sendiri. Ada pribadi
Allah yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Dia juga menderita bersama dengan kamu. Engkau tidak menderita sakit sendiri, tapi lihat di atas kayu salib itu Kristus menderita bagi kamu. Engkau betul-betul mengalami penyakit stadium 3, stadium 4 yang sangat susah, yang menyakitkan kamu. Kau banyak selang di dalam tubuhmu, tapi lihat Kristus itu. Saudara, Kristus ketika ada di atas kayu salib, ketika dia bicara, aku haus, itu benar-benar udah stadium 4 lebih, saudara. Betul-betul hancur hidupnya. Dia mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya, seperti orang terkena kanker stadium 4, tidak ada harapan untuk hidup. Dan di situ betul-betul Kristus cuma butuh air untuk bertahan. Dia sakit sekali. Dia mengalami hukuman seperti ini, saudara-saudara, yang dia tidak seharusnya ia tanggung. Ia mengalami, saudara, hinaan, cacian, celaan, pengkhianatan dari orang terdekat. Dan kita seringkali susah sekali untuk mengampuni. Ketika kita melihat ada orang yang terdekat dengan kita, justru mengkhianati kita. Dan di situ, saudara, itu betul-betul menikam kita. Membuat hati kita hancur. Tetapi di situ Roh Kudus gimana kerja? Ayo lihat Kristus. Ayo lihat Kristus. Dia pernah dikhianati. Dia pernah disangkal oleh murid-muridnya. Dia pernah dijual. Dia tidak salah. Dan ketika kita melihat ada suatu pergumulan di dalam keluarga, dan kita harus berpisah dengan pasangan kita, dengan orang tua. Kristus alami itu. Di atas kayu salib dia betul-betul bergumul untuk mamanya yang dia kasihi. Mamanya dititipkan kepada Rasul Yohanes. Mama, aku sebentar lagi mau pergi. Tapi aku masih sayang sama kamu. Aku masih mengasihi engkau. Aku masih pengen terus bersama-sama dengan engkau. Tapi Kristus harus menjalankan misinya. Sehingga dia harus berpisah dengan mama yang dikasihinya. Dan kita tahu segala problema hidup. Antara hidup secara betul-betul, secara kerohanian, secara psikologis. Semua Kristus alami di dalam penderitaannya di atas kayu salib itu. Sehingga kita bisa melihat di sini, saudara-saudara, bagaimana ketika Roh Kudus bekerja di dalam penderitaan kita. Muncul wajah Kristus di dalam imajinasi kita. Ingat Kristus. Ingat Kristus yang Kristus sudah lakukan untuk di atas kayu salib itu. Puncak penderitaan Kristus. Dan disitulah kasih Kristus yang begitu luar biasa. Sehingga ketika kita mencari penerimaan kepada siapa? Kristuslah yang menerima kita. Sehingga waktu kita merasa haus, kok kita tidak dimengerti oleh orang-orang terdekat kita. Roh Kudus ingatkan Kristus juga pernah tidak dimengerti. Dan Kristus saat ini mengerti engkau. Kristus saat ini tahu penderitaanmu. Kalau dibandingkan dengan Kristus, penderitaan kita itu menjadi biasa. Itu menjadi biasa. Tidak ada bandingannya dengan penderitaan Kristus. Ada sosok pribadi yang lebih besar penderitaannya, yaitu Kristus. Dan di atas kayu salib itu, Kristus dan Bapa menerima kita menjadi anak-anak Allah. Kristus dicoret dari kartu keluarga Allah supaya kita masuk dan ditulis menjadi kartu keluarga Allah, menjadi anak-anak Bapa yang dikasihi, diadopsi. Dan luar biasa penerimaan Kristus, penerimaan Bapa kepada kita. Sehingga kita bisa melihat di sini jelas berbeda. Waktu anak-anak Tuhan itu mengalami penderitaan. Antara kita percaya Roh Kudus hanya sebagai kuasa. Dan Roh Kudus adalah Parakletos. Apa bedanya? Jikalau Roh Kudus adalah kuasa, maka penderitaan kita menjadi tanda titik, bahkan tanda tanya. Kenapa begini Tuhan? Inilah akhir hidupku Tuhan, hancur. Tetapi kita bisa melihat, jikalau ia adalah Parakletos, penderitaan kita menjadi tanda koma. Ia sedang memakai penderitaan kita untuk memuliakan Kristus. Penderitaan kita bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi ia sedang pakai, Roh Kudus pakai untuk apa? Memuliakan Kristus. Penderitaan kita jadi berkat bagi orang lain.
Dan Roh Kudus pasti dengan mudah memakai penderitaan kita. Dia sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Di mana kita bisa yakin ketika Roh Kudus mengingatkan kita, bukan hanya Roma 8 ayat 28 itu, tetapi mengingatkan Yesus yang mati di atas kayu salib. Bukankah penderitaan Kristus itu menjadi sebuah kebaikan bagi setiap kita ketika kita percaya betul tidak ada keselamatan dari ujung kolong langit pun kecuali nama Kristus itu. Dan kita betul-betul menerima kebaikan dari penderitaan Tuhan kita. Artinya Roh Kudus yang sama juga bisa pakai penderitaan kita agar orang-orang lain menerima kebaikan. Orang-orang lain kemudian terima kebaikan, dia memuliakan Kristus. Dan hidupnya diubah. Dan disitulah Roh Kudus yang sejati. Dia bisa pakai penderitaan kita. Keterbatasan kita, kelemahan kita. Untuk apa? Memuliakan Kristus. Sehingga saudara-saudara hari ini ketika kita masih menderita, masih sulit di dalam kehidupan kita. Lihat dan percaya kembali. Parakletos itu hadir di tengah kita, tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan mungkin belum mengubah nasib hidup kita. Tapi dia mau pakai kita untuk memuliakan Kristus. Mau pakai kita untuk menjadi berkat di dalam penderitaan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau dipakai oleh Parakletos itu? Semakin kita mau membiarkan diri kita dipakai oleh Parakletos itu, semakin indah hidup kita. Hidup yang tidak lagi menjadi beban, tetapi hidup yang mengikuti ritme daripada Allah. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bisa ikut ritmenya Roh Kudus. Bukan selalu bicara soal hal yang mudah, yang enak. Tetapi dalam segala kesulitan, kita semakin dimurnikan oleh Allah Roh Kudus. Dan sebentar lagi kita akan melihat tayangan video dan di sini kita bisa menyimpulkan apa yang kita bicarakan ini. Roh Kudus selalu bicara soal Kristus. Roh Kudus selalu membawa kita untuk terus melihat Kristus di dalam keseharian kita. Dan ini video sangat tepat sekali. Ketika Roh Kudus bersama kita, yang kita lihat Kristus, 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 memuliakan Dia di dalam segala hal. Kita lihat tayangan yang satu ini. Suaranya apakah ada? Yang lagi jogging, ingat sebelah saudara ada Yesus ya. Yang suka main anjing juga itu ingat ya, ada Yesus lagi main juga saudara. Lagi sekolah tuh, ada Yesus saudara ya. Lagi sekolah, lagi kerja,
Saudara, ini di sini kita lihat Roh Kudus munculin Yesus. Roh Kudus sejati, dia akan sering memunculkan Yesus di dalam kehidupan kita. Apakah pertanyaannya kita sering dimunculkan wajah ataupun perkataan Yesus di dalam pergumulan kita? Mari kita tunduk kepala, kita berelasi dengan Allah Roh Kudus.